Di tengah gemerlap dunia, kita seringkali terbuai oleh berkat-berkat jasmani yang tampak nyata di depan mata. Kekayaan, kesehatan, kesuksesan, dan hubungan yang harmonis seolah menjadi tolok ukur kebahagiaan. Kita berlari mengejar semua itu, berusaha meraihnya dengan segala daya dan upaya. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung apa sebenarnya berkat terbesar yang pernah kita terima? Apa yang akan tetap bertahan ketika segala sesuatu yang fana ini akhirnya kita tinggalkan? Keselamatan, itulah jawabannya. Keselamatan dalam Yesus Kristus adalah berkat terbesar yang pernah kita miliki, jauh melampaui segala harta benda atau pencapaian duniawi. Keselamatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita beli, usahakan, atau warisi. Ia adalah anugerah murni dari Allah yang diberikan karena kasih-Nya yang tak terbatas. Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, manusia yang penuh dosa. Ini adalah kasih yang tak terpahami, kasih yang melampaui segala akal budi. Keselamatan adalah bukti nyata bahwa kita berharga di mata-Nya. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita tidak layak, tetapi kasih karunia-Nya membuat kita layak. Keselamatan bukan sekedar tiket masuk ke surga. Ia adalah awal dari hidup yang baru, hidup yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keselamatan membawa kita pada proses pemulihan, di mana kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan-Nya. Dan di tengah segala pergumulan hidup, keselamatan memberikan kita sukacita sejati yang tak tergoyahkan. Sukacita ini bukan berasal dari keadaan luar, tetapi dari keyakinan bahwa kita milik Tuhan dan bahwa masa depan kita aman di dalam tangan-Nya. Mazmur 51 ayat 12 mengungkapkan kerinduan ini. Bangkitkanlah kembali padaku sukacita karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Menyadari betapa besarnya berkat keselamatan ini, sudah sepatutnya kita hidup dalam rasa syukur dan kerendahan hati. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati keselamatan ini, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain. Matius 28 ayat 19-20 mengingatkan kita, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di akhir segala sesuatu, ketika harta benda, jabatan, dan segala yang kita miliki di dunia ini tak lagi berarti, keselamatanlah yang akan tetap bertahan. Ia adalah berkat kekal yang tak akan pernah pudar. Mari kita senantiasa mengingat dan mensyukuri anugerah ini, serta hidup sebagai orang yang telah diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Sebab seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah berkat terbesar. Mari kita menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita, sambil terus membagikan kabar baik ini kepada dunia yang begitu membutuhkannya. Amin.